SMP-nya Sekolahnya di SMP-nya Katolik. Saverius, SMA-nya Sanmar Bandung. Jadi dia nggak yang apa gitu. Tapi memang nah saya ingat nih masih pacaran dan pernikahan awal-awal, ada hitungan 2 kali 3 kali pengen ke katedral, pengen berdoa, ya berdoalah gitu. Saya nemanin aja, saya sih nggak berdoa gitu. Pikiran saya masih ada penolakan dalam hati begitu, karena saya orangnya logis. Nah tapi oke lah, itu artinya gini, istri saya nggak yang gimana banget, tapi dia tetap milih ya di jalannya gitu. Waktu kita masih di karismatik. Oke, saya maju lagi. Pulang dari situ, itulah misa pertama saya ikuti. Sebenarnya nggak pertama ya Romo ya, tapi pertama itu waktu saya SMP. Tapi saya anggaplah itu saya nggak pernah misa yang SMP itu. Saya menghujat-hujat kok. Nah, kemudian saya pulang ke Jakarta. Gimana? Pulang ke Jakarta. Kalau nggak salah itu bulan September kedatangan Bapak Paus ya, Romo ya. Kedatangan Bapak Paus. Kebetulan saya lagi libur dan live streamingnya itu di apa Wah. namanya disiarkan di seluruh TV ya. Nah, Jadi saya tonton lah itu. Seharian tuh saya tonton, mulai jam 3 apa itu jam 1. Tonton aja. Pengen tahu. Tapi saya sudah mulai, hati udah merekah. Merekah ini begini. Pengen saya cari tahu ini. Kan gitu. Questnya apa? Goalnya kan saya pengen cari tahu. Mumpung ada ini momennya saya cari tahu. Waktu udah mulai wawancara-wawancara sebelum datang Paus, Bapak Paus Fransiskus, udah mulai wawancara Bapak Kardinal lah ya. Tadinya saya nggak tahu kardinal, saya pikir ya udahlah ini kardinal, uskup apalah, Romo lah gitu saya bilang. Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suaryo kan, atau wawancara Romo apa-apa, saya ikutin. Oh begini-begini. Nah tetap saya garis bawah ini begini, di saat wawancara nggak tahu kenapa saya ngelihat cara cara mereka berbicara itu sudah langka saya temukan. Tapi ini yang menurut saya harusnya begini orang Kristen, kan begitu. Nah dari situ aja sudah membuat, walaupun wajah saya nggak senyum tapi hati saya tersenyum gitu. Itu aja sebenarnya, nggak usah lebih-lebih dulu sampai situ. Nah kembali ke Bapak Paus, misa saya pimpin misa, saya ikutin. Oke, oh ini apa nih nyanyi, ini bacaan, oh ya mirip-mirip lah yang kayak di Jogja kemarin gini-gini. Oh apa Mada Kemuliaan, tadinya saya nggak tahu namanya, yang penting oh saya sudah tahu namanya Mada Kemuliaan, ini Haleluya gitu-gitu. Karena saya basicnya kan musik Romo, jadi saya pertama eh, dengar dari lagu-lagu ini, wah ini pakai organ ya, oh kalau Katolik itu pakai organ gitu. Tapi kok nadanya agak beda dengan musik kontemporer yang saya iya, pelajari gitu. iya, iya, nadanya lebih Oh ini Gregorian, pelan, lebih Gregorian, iya lebih oke. Gregorian, oh ini musik Gregorian, oke, ya itulah, itu kan sebuah bagian dari pertanyaan hidup saya. Pertanyaan hidup saya itu banyak hal-hal teknis sebenarnya. Teknis ada, mendasar ada, ya gitu. Dari hulu ke hilir lah saya saya tanya. Nah selesai dari situ, oh ini gini. Nah momen itu membuat saya semakin mencari tahu. Yang ibaratnya penasaran tadi kan 5%, naik ke 10%, naik ke 20, 25, 30 sampai 40 lah ceritanya. Naiklah ini jadi 40 setelah, ya anggaplah itu Tapi analogi waktu lah, belum dari belum beritahu kedatangan ibu, Bapak Paus. belum beritahu ibu. Belum, tapi waktu itu saya ingat istri saya WFH, jadi dia juga nonton sambil lihat laptop, lihat TV. Oh ya gini-gini, saling menimpali lah kami. Oke. Menanggapi, menimpali. Saya masih ingat itu, istri saya WFH di rumah. Nah, setelah momen itu kita sudah mulai ini, tapi masih nggak ada ya ngomongan mau ini, hanya cari tahu biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kemudian saya cari tahu, nggak tahu kenapa jadi beranda itu penuh lah dengan Katolik, beranda YouTube. Kan kalau di YouTube gitu Romo, ngelihat satu muncullah nanti dua, ngelihat ini empat, jadi empat, delapan, delapan, 16, jadi Katolik semua lah di beranda YouTube ini. Tapi ya udah, emang karena saya pengen nyari tahu jadi muncul lah. Tiba-tiba keluarlah di beranda itu film dari Santo Fransiskus dari Assisi. Kebetulan film itu memang film Itali tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sebuah channel, namanya channelnya Martiria Kerigma. Tak tonton lah itu dengan istri. Nah, nonton selesai, apa pendapat saya dari tonton itu? Nonton film Fransiskus dari Assisi itu.
Yang saya dapatkan adalah, wah, luar biasa ya kerendahan hati. Saya sudah Orang melakukan orang kaya pemikiran Pak, anak seperti orang ini. kaya Pak. Anak Anak orang orang kaya. kaya, Meninggalkan betul, semuanya. Oke. Ya. betul. Ini sudah, oh iya ya, udah langka orang seperti ini. Saya bilang begitu dalam hati saya. Dan orang ini kata di Katolik disebut santo. Saya udah cari tahu tuh santo itu apa. Oh, orang kudus yang udah di surga. Oke, gitu. Oh, ini orang ini disebut santo. Tapi saya masih ada masa gini. Saya jadi seperti mengefans gitu sama Santo Fransiskus Assisi. Itulah kenapa nama baptis saya Fransiskus. Nah, saya ngefans sama dia. Tapi saya masih ada penolakan begini. Ya, maaf ya, jiwa gengsi dalam hati. Ya, tapi kan semuanya bersumber pada Kristus. Begitu saya saling menimpali dalam hati Romo. Ya, tetaplah Tuhan Yesus lebih lebih jago dalam hal ini kan gitu, kayak gitulah ngomongnya kira-kira. Ya, tapi begini saya bilang, ini kan keteladanan. Apa yang salah? Bukankah keteladanan itu harus diteruskan? Ya, Tuhan sudah menunjukkan keteladanannya pada awal abad pertama. Ya, harus diteruskan dong. Kalau ada yang meneruskannya emang salah. Saya begitu, bertanya-tanya, bertanya, menjawab dalam diri. Oh ya nggak salah, teladan. Tapi masih ada 5% kayak, saya takut begini Romo. Kalau saya mengidolakan dia, maka saya memberhalakan dia. 5%. Kenapa saya bisa berpikiran itu? Karena doktrin landasan cara berpikirnya seperti itu dari dulu. Tapi lambat laun memang semakin ini saya semakin belajar, semakin diubah cara berfilsafatnya, cara berpikirnya. Oh, begini ya. Makanya saya senang banget dengan filsafat. Nah, setelah itu, oke, berlanjut terus sampai nonton ada film di Netflix atau di mana itu, The Pope Exorcist, kisah nyata dari Pater Gabriel Amort mengenai eksorsisme. Itu Ya, benar-benar, dia oh, ada pengakuan dosa. eksorsit yang ternama dalam gereja. Gabriel. Nah, Oke, lanjut lanjut. betul, betul. Eh, itu menurut saya aduh, ini saya suka berpikir liar ya. Mungkin pikiran liar ini yang membentuk saya gitu. Nah, pikiran saya begini. Kalau memang Protestan benar, berarti Katolik salah, kan gitu. Jadi bagaimana eksorsisme ini? Mereka paling drama di situ. Nanti setannya begini-begini, nanti dikeluar lagi. Sampai begitu saya pernah berpikiran seperti itu. Saya pernah. Kenapa saya harus malu mengakui diri saya yang dulu? Itulah ketika sebuah cara berpikir itu sudah rusak. Bukan apa yang dipikirkan lagi, ini cara berpikir yang sudah rusak. Ibaratnya sudah negatif thinkingnya luar biasa. Itulah saya. Ya, anggaplah saya mengaku diri hal saya yang dulu, tapi itu dulu. Saya puji Tuhan tidak lagi seperti itu sekarang. Nah, tapi di saat itu saya tonton, oh ya enggak lah, enggak mungkin lah. Masa berdrama karena Romo yang mengeksorsis jadi pura-pura keluar gitu. Aduh, saya nggak tahu lah bagaimana rusaknya cara berpikir saya dulu itu. Tapi di saat saya nonton itu saya udah mulai terbuka. Saya pikir, oh iya ya, ini banyak misteri yang belum saya pecahkan, saya bilang. Makin naik penasaran itu Romo, 40%, 45%, 50%, lebih. Nah, setelah itu, maka saya ngomong lagi ke istri saya begini Romo. Ini cerita saya itu berurutan, jadi nggak akan loncat-loncat. Saya bilang begini, Mah, yuk kita misa lagi. Berarti ini misa yang kedua kan? Karena yang pertama di Jogja, yang kedua berarti saya sudah pulang ke Bekasi Romo. Yuk kita misa lagi. Itu ada dekat di sini namanya Santo Arnoldus Jansen. Ya, Begitu. saya dulu tahu punya di sana, di dekat terminal Bekasi. Oke. Ya, saya tahu Romo di situ karena ada yang ngasih tahu kepada lingkungan saya. Iya, nanti kita cerita Romo kenal ketua lingkungan saya soalnya. Oke, nanti kita DM. Oke. Lanjut. Oh, boleh. Oke, nah setelah itu sampai mana tadi? Nah di situ Arnoldus Jansen ikut Arnoldus ke misa gue. Ya, Arnoldus misa sore itu jam 5. Ya mungkin karena 5 menit sudah memulai, jadi kami tidak dapat kursi yang ada tempat berlutut, jadi yang di belakang lah gitu kan. Oh, itu penuh Pak ya. Itu misa sore aja sudah begitu.
Atau kalau misa Ya, pagi, paroki wah. itu paling rame di Kanat Bekasi itu Arnoldus. Nah, jadi misa. Nah, di situ saya sudah mulai merasakan begini Romo. Saya disitulah merasakan terharu ngikut misa. Di situ saya merasakan terharu mengikuti misa. Terharu ini tidak menangis yang terseduh-seduh, enggak. Apa sih terharu itu? Adalah kayak mulai bercak-bercak keluar air mata, kayak merasakan Iya, iya, iya. inikah? Ini pertanyaannya begini. Sebenarnya bukan Inikah lebih tinggal bukan kepada terharu, bahagia, tetapi bahagia kan bisa diungkapkan bahagia? dengan air mata. Kadang orang bilang orang tidak mengungkapkan bahagia dengan air mata. Tidak. Salah satu ungkapan bahagia itu contohnya ibu-ibu ya, kalau anaknya nikah menangis, bahagia sebenarnya kan. Bukan Iya, anak-anaknya kalau 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 ini apa ya lulus wisuda menangis, itu juga ungkapan bahagia sebenarnya, karena kita lebih kepada kata menangis artinya sedih begitu. Oke, atau terharu. betul betul. Ya, berarti saya perlengkapi terharu bahagia gitulah ya Romo ya. Nah, kenapa saya merasakan itu? Ya, saya nggak tahu. Ini soal rasa, bukan lagi soal logika kan gitu. Saya merasakan ini damai. Hati saya damai dan eh, sepertinya inikah jalan hidup saya. Saya bilang begitu. Masa saya harus membohongi diri saya begitu? Apakah ini jalan hidup saya? Saya bilang begitu. Tapi di sini enak. Bukan hanya di paroki itu artinya apa ya? Oh, misa ini seperti ini gitu. Benar-benar bagaimana umat Katolik itu memperlakukan sakral di misa. Kalau misalnya nanti dibandingkan di tempat saya, jangan ditanya, kan gitu. Nah, saya tahu bagaimana. Nah, jadi setelah dari situ udah pulang misa, saya dengan istri sempat ke pasar dulu, kan Romo tahu dekat situ ada pasar tuh Romo. Di Pasar baru. Ya, Ramayana ya, ya. dulu Ramayana di belakang sana. Iya, Terminal ke iya, sana. pasar baru belanja. Di rumah sakit Betul, apa ya? belanja. Rumah sakit di belakang rumah sakit. Bela, bela, Bella, oke, bela, oke, bela. oke, oke. Sempat sering di situ sama ibu saya, terus bantu dia belanja di sana dulu. Saya ngomong 2005, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Siap, 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 siap. Nggak apa-apa Romo, siap. Nah, habis dari belanja itu, saya belanja, istri saya di mobil. Saya masuk ke mobil, lalu belanja. Saya bilang begini sama istri saya. Ini yang saya bilang Romo. Mam, kita katekumen yuk. Saya bilang begitu sama istri saya. Istri saya, gimana? Kamu yakin? Katanya. Yakin, saya bilang. Eh, saya bilang begini, ya saya pengen cari tahu, pengen belajar, tapi kayaknya gimana ya ngomongnya, saya bilang. Pak, potong sedikit Pak Ebon. Ada hal. Pak Ebon, berarti sudah Lanjut, cukup lama lagi, sudah cukup lama tidak lagi ke Denom ya, ke sana. Sudah mulai ke gereja Katolik tiap minggu begitu ya. Nah, ada cerita yang saya loncati. Iya, karena itu makanya tadi belum di situ, karena kok tadi saya dengar kok ke gereja Arnoldus, ke gereja, berarti bukan lagi ke ibadat karismatik, makanya di situ terlewat sedikit Pak. Oke, ya berarti saya harus mundur ya. Saya sampai Desember itu Desember awal itu saya masih pelayanan. Kalau nggak pagi 2 kali, sore 1 kali, masih pelayanan. Tapi saya sudah kita kan kalau di gereja saya dulu ada ketua departemen musik. Saya bilang nanti minggu kesekian ini sorenya saya kosong dulu lah gitu. Saya ada acara, saya bilang begitu Romo. Nah itu saya sudah atur semua. Ya, makanya karena saya pengen karena itu yang cerita yang hilang, karena ada spasi kosong. Saya bilang kok sekarang gereja Katolik kita lihat peralihan dari meninggalkan di sana untuk datang ke hari Minggu begitu, itu belum diceritakan. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi saya sudah dari situ udah mulai sering kan, tapi saya masih pelayanan ininya di gereja yang lama itu
November Desember September November lah, Desember gitu. Desember awal udah saya izin itu. Nah, mana tadi cerita? Oh, katekumen. Saya Iya, sekarang bilang ke kepada proses yang ibu, tadi ya, ibu Romo. kita katekumen, kita Kepada ibu. katekumen, ibu tanya, serius nih Pak? Oke lanjut. Di pasar, Jadi di pasar ibu di ibu mobil, ditanya. udah di Oke, mobil tuh, udah sudah di pulang. mobil. Ya, Nah, udah mau udah mau pulang, pulang. masih di parkiran pasar baru itu, Romo. Saya Oh bilang ya, begitu, istri saya kaget, dia bilang, kamu yakin? Nah, gimana nanti begini-begini? Wah, semua disebutin. Bagaimana orang tuamu? Bagaimana pelayananmu? Bagaimana begini? Lalu saya nggak bisa jawab. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab. Ya, ya saya bilang. Tapi saya bilang begini, ya nanti mungkin ada jalannya lah. Ya, itu nantilah dipikirkan, saya bilang begitu. Tapi istri saya bilang lagi, kamu kan orangnya labil, nanti gini-gini berubah katanya. Bukan apa, soalnya gini gitu. Udah mulai ngerepet lah. Lalu saya bilang, ya maksudnya aku dengan kamu kita sama-sama berjalan, kita kan suami istri, kita saling bergandengan tangan lah. Kalau misalnya aku agak-agak bandal sedikit tiba-tiba ke kanan, ya tariklah aku biar lurus lagi jalan. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang begini langsung, ya udah gini aja. Pak Ebon sebentar, ada orang muda, ada anak muda yang sekarang masih kira-kira mau tahu tentang kekatolikan, masih Protestan. Kalau mau naik minta ya. Oke, lanjut Pak Ebon, lanjut Pak. Oke. Nah, jadi lalu saya bilang gini, saya timpali ke istri, udah gini aja deh, kalau gitu gini aja, saya aja dulu katekumen, kamu nggak apa-apa, belum dulu, kamu masih di sini aja, saya katekumen dulu. Saya bilang begitu loh, Romo. Padahal saya pikir yang Katolik siapa, mamanya, bukan saya, malah saya duluan, pikir saya begitu. Udah saya aja dulu, mami nanti aja, bilang gitu. Saya bilang gitu kenapa? Karena ya sekarang gini aja, lihat aja bapak mamamu, bisa kan? Ya nggak apa-apa kan, begitu. Bapakmu Protestan, mamamu Katolik, toh damai-damai aja, saya bilang. Gitu, saya bilang begitu. Nah, di situ akhirnya kita diskusi lagi, sampai pada akhirnya mungkin 10 menit 20 menit setelah itu akhirnya sepakatlah istri saya mau bareng katekumen dengan saya, begitu. Nah, akhirnya saya coba cari, udah pulanglah kita. Nah, beberapa minggu kemudian saya ke Arnoldus lah, tanya, katekumen rupanya belum buka, Romo, karena Desember kali dia bukanya, sedangkan saya datang November apa itu. Lalu saya loncatlah sedikit ke San Barto, Romo. Sama-sama SVD juga itu, Romo. Anaknya ya. Arnold, teman-teman di Bekasi, Arnoldus itu dia melahirkan beberapa anak. Keranji, Santo Mikael Keranji, Santo Mikael, Taman Galaksi, Santa Clara, Bekasi Utara, Cibitung, itu semuanya, dan Keranji, Santo Mikael melahirkan Albertus Agung Harapan Indah. Jadi Paroki tua juga Arnoldus itu. Dan kan anaknya Arnoldus juga ke San Bartolomeo. Saya tidak apa. Iya. By the way, Romo, saya Cibitung, Romo. Cibitung. Jauh. Jadi pasti Romo, ya pasti Romo kenal yang saya maksud. Tapi saya nggak boleh sebut namanya. Cibitung. Berarti kalau Cibitung itu Tambun ya? Cibitung yang tadi Romo sebut terakhir itu masih stasi, Romo. Ini ya, gereja kita masih tenda. Masih tenda, tapi sudah paroki belum? Tenda. Belum paroki, umat terdata 7.000, kalau sekali misa 1.700 sampai 2.000. Masih tenda. Berarti Cibitung itu dia Santo Petrus bukan? San Pera, betul, Santo Petrus. Ya, makanya Tambun. Tapi judulnya Cibitung bukan Tambun. Jadi bukan Tambun. Oke. Macet itu Pak, kalau mau ke Cibitung ke Sampera itu macet. Berarti masih di situ ya, masih. Itu tempat besar banget di situ tuh. Kalau Tambun kawasannya besar, hanya bangun gereja.
betul. Kalau yang Tambun yang Romo sebut itu saya tahu memang ada tanah juga di situ, tapi nggak dibangun gereja. Saya pernah dengar Belum ceritanya itu. belum bisa. Tidak tidak jadi di situ, tidak jadi di situ, tapi jadinya di Cibitung. Kita masih tenda Romo. Masih tenda Jadi ya. boleh buka Tapi di rumah masih tenda. pastoralnya sudah dibangun. Belum, baru 3 bulan lalu mengumumkan untuk pengumpulan PPG, apa PPG itu uang Izin. apa sih, bukan, kalau kita umat PPG tiap bulan gitu, Untuk konsul. Tapi di situ yang dipakai untuk pembangunan, tanam sayur nggak? iya, tanam sayur, betul. Oh iya, saya pernah ke situ dengan Betul. Romo Sipri. Dengan Iya, 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 Sipri Pastor Prokit adik kelas saya. Oke. Oh, lanjut. siap, siap. Ya, Iya, lanjut. ya, Romo Sipri, ya, Ada Romo Pak teman Lukis kelas kan, saya ya, di Romo. sana. Dia urus orang muda, Bento Dioni, satu angkatan kami yang Oh, ya sudah menikah anak kedua, satunya masuk seminari Wisol. Oke, lanjut. eh, siap, siap, siap. Nah, jadi sampai mana tadi Romo saya? Oh, Sampai akhirnya di San Barto, sampai San Barto. ke Barto. Ya, jadi disitulah kami mendaftar. Tapi saya datang di November, tapi kan dibukanya nanti Januari, apa? Bukan dibuka, udah didaftar, tapi mulainya Januari. Oke lah, nunggu lama lah, November, Januari. Nah, di situ saya udah jadi udah udah ikut misalah terus, nggak bisa pagi ya siang, nggak bisa pagi siang Minggu ya Sabtu. Nah itu saya tertarik, oh saya baru tahu di Katolik bisa misa Sabtu. Oh saya udah tahu juga alasannya kenapa bisa misa Sabtu, itu karena kayak Vesper gitu segala macam. Oh oke, oh enak juga jadi Katolik, saya bilang begitu. Saya kan suka bercanda gitu. Oh iya, nggak bisa Minggu Sabtu, oke. Dan saya baru tahu juga waktu saat itu ya, wah ada misa harian juga gitu, tapi saya nggak pernah ikut misa hariannya karena kita jauh. Nah jadi apa tadi, dah sampai situ. Nah disitulah dimulai Romo, saya sudah mulai makin naiklah rasa penasarannya, makin cari tahu. Nah saya akhirnya kasih tahu lah mama mertua, kami berdua kasih tahu. Dengan bahagianya kami kasih tahu, dia pun senang, kaget juga, kok bisa-bisanya dipikirnya dia juga kan. Saya kasih tahu bahwa saya mulai katekumen. Nah setelah dari situ, apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Jawabannya tidak, karena dimulailah berbagai macam ya ya pencobaan atau apalah bahasa baiknya ya, banyak hal dimana kayak saya dan istri itu diganggu sesuatu, kemudian sesuatu yang tidak kita lihat ya, dan kemudian saya eh, juga mendapatkan ini sulit juga saya cerita ya, tapi nggak apa-apa lah, saya kan nggak sebut nama. Saya mendapatkan ekskomunikasi dari kedua orang tua saya. Iya, betul Romo. Dan ya saya menggunakan kalimat yang bagus lah, ekskomunikasi gitu. Jadi eh, apa itu ya, ketika saya cerita ini aja dulu yang tadi saya dapat gangguan itu. Nah itu benar, hidup saya sangat logis, jadi nggak pernah saya yang namanya berhubungan dengan hal-hal yang begitu ya Romo ya. Tapi saya tahu istri saya ini punya kelebihan sesuatu lah ya, dia tidak minta tapi dia dia bisa begitu, sepertinya lebih peka mata batinnya gitu. Nah jadi karena saya di apartemen itu jadi kecanduan nonton katekes dari YouTube dari Romo-Romo. Oh ya, saya paling suka lihat katekesnya Romo Bayu yang paroki Subang, apa itu? Lupa saya. Nah, entah kenapa ada satu momen saya udah tidur lah, kita berdua tidur malam, saya mimpi buruk. Tapi mungkin mempersingkat waktu, saya nggak perlu cerita mimpi buruknya. Saya terbangun karena dibangunkan istri saya yang teriak. Istri saya terbangun, saya pun terbangun dengan keringat dingin, padahal ada AC, padahal jadi dingin. Kita akhirnya dibangunkan, saya bangunkan istri bilang juga dia mimpi buruk, tapi mimpinya nggak sama-sama mimpi buruk. Oke, kok bisa kita mimpi buruk berdua, udah bertahun-tahun kita menikah. Saya bilang begitu. Saya nggak pernah
kita mungkin semua orang pernah mimpi, tapi jujur Romo, dari saya kecil sampai sekarang, mimpi yang paling saya ingat itu. Jadi kalau saya tanya, sampai hari ini saya paling ingat itu. Dari dulu saya nggak pernah ingat mimpi saya apapun. Itu yang paling saya ingat, kisah itu. Nah, ketika saya lagi menceritakan dengan istri saya ini yang peka akan hal itu. Memang dia tahu di dalam lorong apartemen kami ini, dia pernah bilang memang aduh di lorong, tapi yang agak jauh sana itu nggak jelas, itu suka ngintip-ngintip itu, kata dia lah. Ya sudahlah, nggak usah dipusingin, saya bilang begitu. Nah, entah kenapa tiba-tiba istri saya yang peka dengan hal itu, padahal kita di kamar itu kecil. Lalu tiba-tiba pas lagi ngobrol, istri saya ngomong begini, papi, kayaknya di belakang deh, ini ada di belakang, ini rasanya nggak enak. Telepon mama. Akhirnya langsung aku cepat-cepat telepon mama mertua, maksudnya mama mertua. Cepat telepon, jam 3 subuh itu Romo. Telepon, ceritakan cepat kenapa masalahnya, akhirnya minta doa. Akhirnya mama mertua yang Katolik tadi ya Romo, yang rajin berdoa, yang rajin devosi, rajin novena, rajin rosario itu mendoakan kami. Biasalah doa spontan, lalu Bapak kami, kemudian 3 kali salam Maria. Pak Ebon, karena sentuh iman mama, itu Paulus omong tentang Timoteus. Engkau bantu dulu. 2 Timoteus 1 ayat 5-7. Ini penting sekali. 2 Timoteus 1 ayat 5-7. Dari manakah imannya Rasul Timoteus? Dari manakah imannya Uskup Timoteus? Kita lihat di sini. Karena itu 2 Timoteus 1 ayat 5-7. Oke, baik, saya bacakan 2 Timotius bab 1 ayat 5-7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena ketika isi bilang kita telepon mama, Paulus sudah omong itu kepada Timoteus. Iman yang kau miliki sudah tertanam dari dulu, sejak zaman nenekmu, ibumu, yang sekarang saya yakin iman yang sama yang mereka punya ada di dalam dirimu. Makanya saya bilang, kenapa telepon ibu ya? Oke, lanjut. Ya. Karena ingat tadi awal mulai dari melihat mertua kan, ibu juga. Lalu sekarang ketika ada masalah seperti ini, telepon ibu lagi. Saya bilang, oh kayak seperti imannya Timoteus ya. Oke, lanjut. Siap. 2 Timotius berapa tadi, Romo? 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6. Mau sampai 7 ayat 5 yang konsentrasi. Oke, silakan. Iya. Gak apa-apa, saya biasa sambil nyatat soalnya. Oke. Nah, telepon kan. Nah, akhirnya didoakan, udah cerita, kemudian didoakan. Ya, doakan, lalu doa spontan biasa, kemudian ditutup. Ya kan, kalau di Katolik terbiasa ditutup dengan Bapa Kami, lalu 3 kali salam Maria, lalu doa malaikat Mikael. Karena ceritanya kan ada sesuatu yang seperti mengganggu istri saya. Kalau saya nggak ngerasa apa-apa, Romo. Enggak. Tapi kan istri saya aja, maka saya harus bantu dong. Nah, nah ini dia kejadian yang anehnya. Ketika di salam Maria yang ketiga menuju ke mana namanya, ke doa malaikat Mikael itu, istri saya mual-mual di situ. Pas di situ dia mual-mual, karena dia merasa memang di belakangnya itu nggak tahu sesuatu itu masuk ke kamar saya gitu. Nah, ini cerita berjudulnya setelah saya mulai pendaftaran itu. Jadi sudah mulai banyak apa. Nah, setelah itu mual-mual, saya kan orangnya langsung pikir apa saya, walaupun doa saya langsung loncat dari tempat tidur, saya mau ambil plastik. Kenapa? Bukan masalah apa Romo, kalau dia muntah ribet masuk kena spring bed apa repot kan jadinya. Jadi saya mau ambil plastik, tapi rupanya dia tidak muntah, hanya mual-mual. Udah selesai doa mama saya, kalau saya bilang, mama tadi pas mama doa ini salam Maria ketiga mau ke Santo Mikael, dia mual-mual. Oh gitu ya, katanya. Ya udah, kamu nanti gini kamu kan di situ saya juga ceritain, mama saya lagi
belajar Katolik, saya bilang. Sebenarnya saya juga bingung karena apa ya ini, apakah karena mungkin karena saya sering dengar Romo Bayu kan di rumah, saya buka TV saya gede-gede ini tuh di rumah saya kencengin gitu, saya pengen nonton gitu, apa gara-gara itu ya, saya bilang. Ada yang tidak suka, saya pikir begitu, karena biasanya saya tidak melakukan ini gitu. Nah, yang ya ada mama mertua bilang, ya udah gini aja, kan katanya kamu sudah mau belajar iman Katolik lalu sudah rajin misa, besok kamu kalau misal lagi kamu minta air suci sama garam, minta sama Romo nanti ke ruang apa gitu, sakristi, kamu biasa dia sudah sedia di situ, kata dia gitu. Oh gitu. Nah, nanti tabur garam-garam gini-gini gitulah, biasalah. Nah, ketika mama saya ngomong begitu, ada penolakan di hati saya lagi-lagi, Romo. Garam, saya bilang. Waduh, ini kan udah sinkretisme, berhala ini, saya bilang begitu lagi. Masih sempat saya berpikir begitu, Romo. Kan Ya, waktu itu balik lagi masih ada sedikit ternyata ada, cara berpikir begitu. ternyata ada di kitab suci kan, Nabi Elisa, Elisa. Setelah Kan saya jadi hanya Katolik, belum baca waktu itu. Oke, ya, lanjut. ya setelah jadi Katolik saya udah tahu semua alasan-alasan itu, semua udah saya, semua pertanyaan saya terjawab. Nah, tapi oke lah, tapi dalam hati saya, gimana ya, ya udahlah, ikutilah gitu kan, ikutilah, dah nantilah pas bisa hari Minggu. Nah, akhirnya kembalilah kami, udah kayak saya kira udah tenang, tidur, saya tidur, istri tidur. Nah, kebetulan di kamar kami kan ada CCTV, saya nggak bisa ini, maksudnya saya mau cari akarnya ini. Apa saya cek CCTV ada apa ya tadi ya, pas istri saya begitu, saya cek CCTV kan bisa lihat di HP. Nah, saya cek CCTV, nggak ada sih, nggak ada keanehan, tapi memang pas saya dekatkan mikrofon HP itu ke telinga saya, memang saya mendengar sesuatu seperti ada storing listrik. Storing listrik itu kalau tahu kayak listrik gelombang elektromagnetik Ya, yang kan. berdekatan dengan CCTV, jadi Gitu ya. zzz, gitu. Oke. Dan momen itu adalah momen seketika sebelum istri saya mau bilang, ma, papi, Heeh. apa, Ada apa sesuatu. tadi, ya ada di belakangku, di situ. Begini ya, gitu. Oh, ya, tapi saya pikir nggak tahu lah, aku bilang ya sudahlah gitu. Nah, udah akhirnya pas misa berikutnya saya ambil air suci, garam, tabur ikuti aja doanya, begini mama gini ikuti, oke udah selesai. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya kisah itu selesai, itu kan kisah pertama. Nah, kisah kedua saya bilang ekskomunikasi. Nah, ketika saya mengambil jalan ini, Romo, saya tahu kok apa yang saya akan dapati di depan diri saya nanti. Pasti saya akan banyak dapat masalah ini, saya bilang. Saya masih ada takut-takutnya. Gimana ini ngasih tahu orang tua gitu. Kenapa saya takut? Saya tahu orang tua saya. Kenapa saya tahu orang tua saya? Ya, apa yang saya dapatkan, pemikiran saya dulu yang dari orang tua saya. Begitu. Mungkin ya begitu. Nah, jadi Romo, kami kan sudah menikah 2021. Ini cerita 2024. Nah, 2025 saya sudah mulai katekumen 2 minggu di San Barto. Nah, di akhir Februari itu saya adalah, kalau di orang Batak itu namanya nikah adat, Romo. Pasti mungkin yang orang Batak tahu itu mangadati namanya. Mangadatiku itu 3 tahun setelah menikah gereja. Ini momennya saya ketemu orang tua saya ini, saya bilang. Tapi gimana ya, sudahlah. Pulanglah ke Parapat di sana. Keluarga saya ini keluarga yang sangat homogen, banyak pendeta, Romo. Ya, pendeta-pendeta gereja karismatik banyak. Nah, kebetulan dilaksanakan juga di halaman di gereja itu acaraku ini. Katakanlah acara saya ini hari Kamis, saya ingat sekali tuh, hari Kamis tanggal 30 Januari atau 30 Februari. Nah, momennya di situ saya ke situ tuh udah nggak kepikiran mengadati. Saya kepikiran saya nih, saya ke situ ngelihat ada gereja Katolik di tanah Batak, itu menurut saya langka itu, Romo. Tapi masih stasi, Romo. Stasi yang
bangunannya sudah mau hancur, mau apa begitu. Nah, saya lihat, saya udah nggak ke situ pikiran saya. Nah, momennya di sinilah, ketika Oh, di sudah stasi, momen di stasi, Hamin, di kapel stasi ya, di kapel stasi. enggak, ketika jalan-jalan di sekitaran itu, kita sudah Mm-mm. sudah ke Parapat, ngeliat-ngeliat di dekat situ kan banyak, oh ini gereja Katolik gereja. Jadi kecintaan saya itu udah ada di dalam, tapi diam-diam begitu dengan istri. Jadi Ya. kalau di jalan, diangkut di mobil besar itu, wah, ini gereja Katolik nih, kayak gini, kayak gitu-gitu, bisik-bisik aja ke istri. Oke, Gimana sih oke. kayak seorang anak baru ketemu PlayStation kayak begitulah kira-kira, tapi Oh ya, kerinduan, hanya kerinduan kami yang berdua mungkin lah kita yang tahu temui. itu. Oke, oke. Kerinduan. Lanjut. Nah, setelah itu eh, momennya itu H-1 sebelum saya mengadati, orang tua saya bilang begini, biar kalian gak stres, jalan-jalan lah dulu kalian ke Samosir, ya kan. Nah, perlu diketahui Samosir ini kan termasuk banyak Batak Katolik. Iya, ya, dari semua Nah, Batak yang Samosir ini yang mayoritas. Oke. betul. Nah, itu kan cocok di situ kan. Nah, ke Samosir, tapi dari Parapat kami nyebrang ke Tomok. Nah, lalu melingkarlah ke utara. Rupanya mainlah di situ. Nah, mau lingkar ke utara, sampailah di penyeberangan kedua. Pas tepat penyeberangan kedua ini, di depan sebuah gereja Katolik yang namanya adalah Santo Mikael Pangururan. Pasti yang asli Batak tahu itu gereja yang mana. Itu sangat indah sekali dengan motif Batak. Saya bilang ke istri, saya lupa, ini ceritanya saya kelewat. Jadi ketika jalan dari Tomok ke penyeberangan kedua, di mana yang notabene di depan Panguran itu, saya ngobrol-ngobrol dengan amang muda saya, om saya, paman saya, yang pendeta di situ, yang gerejanya akan dijadikan tempat, halamannya akan dijadikan tempat saya mengadati. Kan kalau orang Batak tenda udah gitu ya kan, jadi. Nah, di perjalanan dia tahu saya itu di gereja salah satu GBI di Bekasi ini, yang pendetanya juga temannya dia waktu dia STT. Gimana kabar si Haloho ini? Oh baik, puji Tuhan, baik. Karena saya di depan, dia di depan, lalu supir, jadi saya duduk depan dengan amang muda ini. Baik, oke. Oh, gimana kau masih pelayanan di sana? Masih amang muda, mas. Udah enggak amang muda, saya bilang begitu. Dalam hatiku, aduh ini makin ke pertanyaan inti nih, aku bilang. Oh, udah di mana kau sekarang? Itu pertanyaannya seperti lambat tapi cepat. Udah di mana kamu gereja sekarang? Karena kan ditanya di mana kamu pelayanan sekarang? Masih di toko pelayanan? Udah nggak lagi di situ pelayanan. Saya bilang karena memang saya udah cabut, udah izin sama siapa? Ketua musiknya, aku udah nggak pelayanan lagi karena mau masuk Katolik. Aku bilang begitu. Oh, oke kata dia. Nah, lalu amang muda ini nanya begitu. Dari mana kau sekarang pelayanan? Saya jawab lah begini. Sekarang aku gereja di Katolik. Saya bilang begitu. Langsung wajah amang muda saya yang tadinya ngajak ngobrol, langsung dia lihat ke saya, matanya melotot, disertai dengan kalimat begini. Bah, kata dia. Setelah momen itu, saya tidak diomongi lagi. Padahal itu H-1 saya mengadati. Wow. Setelah momen itu saya tidak diomongi. Walaupun bukan nggak diomongin, tapi kayak ngomong inti, jadi berubah lah aja. Ya setelah itu sih ada juga sih ngomong, tapi kayak udah gitulah. Tapi Romo, yang saya mau bagikan begini, ketika saya dihadapkan seperti itu, entah kenapa sukacita saya lebih besar dari ketakutan saya. Entah kenapa saya merasa, nggak tahu kenapa saya sukacita saya lebih besar, jadi saya omong aja itu. Ya, karena Yesus Padahal sudah bilang, kebenaran itu yang memerdekakan, yang membebaskan. Kalau engkau diam saja, engkau tidak betul. mungkin rasa seperti itu. Oke, lanjut. Padahal istri saya udah bilang, nanti kalau di sana nggak usah kau ngomongkan dulu kita mau ke Katolik, biar nggak ribet urusannya, kata dia begitu. Iya, saya udah bilang iya, tapi saya langgar itu. Tapi saya langgar itu. Iya, maksudnya nanti kita omong kalau kita sudah selesai, biar nggak hancur acara itu kan gitu. Udah sampai situ di Pangururan, udahlah. Di Pangururan
nyebrang, rupanya memang tujuannya ke patung si Bia-Bia, Tuhan Yesus si Bia-Bia itu yang diprakarsai oleh orang Katolik, umat Katolik di Samosir sana, pasti tahu itu patung itu. Nah, udah itu pulang lah, dari situ pulang, akhirnya balik lagi ke Parapat, nyebrang akhirnya sampai ke Parapat, sampai ke hotel. Kebetulan orang tua saya di situ makan malam. Disitulah emang udah saya bisik-bisik ke orang tua saya, diceritain semuanya. Saya beda meja saya adalah saya dengan istri saya dan mertua saya. Oh ya, saya nggak ceritain tadi, mertua saya ikut, yang dari Jogja ikut ke situ. Dia bisik-bisik pakai bahasa Batak, saya kan ngerti, tapi saya bilang, wah ini sepertinya habis aku dalam hatiku. Tapi aku bilang ke mama mertua, ke istri, bentar, mereka lagi ngomongin kita gara-gara aku ngomong begini. Ya udah, kita habis makan langsung balik ke kamar ya, saya bilang begitu. Nah udah, saya walaupun mata saya ke piring, tapi titik putih saya, mata saya paling ujung, saya tahu mereka lagi ngelihat saya sambil ngomongin, karena saya ketahuan ke Katolik, bukan masuk ke gereja Katolik. Saya tahu di dalam pikirannya itu, saya dengar bisik-bisik, dia bilang begini, kata orang tua saya dan semuanya yang di situ, itulah pasti gara-gara mertuanya itu yang ngasih tahu, katanya, yang ngajak dia, yang mendoktrin dia. Saya pas dengar begitu, saya hanya bisa diam, karena saya yang tahu semuanya. Tidak ada satupun kalimat dari mertua saya yang ngajak saya ke Katolik. Saya ke Katolik karena benar-benar pure pencarian saya. Nah, lepas dari situ, besoknya hari Kamis mengadati, saya itu udah nggak tenang hati, tapi sebenarnya berjalan lancar. Tapi saya ingat sama muda saya yang pendeta itu, saya ajak ngomong, dia nggak jawab. Saya ingat sekali. Hari ini saya masih ingat. Selesai dari situ, hari Kamis selesai acara mengadati itu kan udah selesai, kita lepas makeup lah, biasa segala macam. Bapak saya datang ke tempat penginapan, dia panggil saya, dipanggil mertua saya, dipanggil istri saya, disuruh duduk, dan kami disidang di situ. Saya disidang. Dia semua menuduhkan kalimat itu ke mertua saya, dibilang katanya mertua saya yang mendoktrin saya agar jadi Katolik, entah diapain. Maklum ya Romo, karena banyak orang tua yang pemikirannya seperti itu. Biasanya kalau di daerah-daerah yang tidak terlalu apa gitu, itulah. Jadi saya menjelaskan dengan lembut, tapi nggak akan masuk. Beda, karena saya tahu orang tua saya bagaimana, bapak saya apalagi saya tahu. Ke gereja aja nggak pernah, ya kerjanya hanya begitu aja. Mama saya pun dengan gaya pemikirannya semua seperti itu. Ya apa yang saya dapatkan dulu itu karena ada. Sampai saya dengar kalimat begini, dari finalnya beginilah, terserahmu, kau mau masuk Katolik silakan, yang penting saya nggak anggap kau lagi. Itu kan keluar dari kalimat bapak saya. Saya nggak tahu apa yang saya rasakan di malam itu. Saya masih ingat rasanya. Sangat tidak damai. Tapi syukurnya besok kan langsung pulang karena tiket pesawat sudah dibeli. Pulang dari situ memang saya damai. Tapi ada hal yang membekas dalam pikiran saya. Sampai hari ini saya tidak chat-chatan dengan bapak saya. Terakhir chat saya di WhatsApp dengan bapak saya adalah bulan Januari. Sampai hari ini tidak ada. Kalau untuk mama saya masih ada chat-chat. Waktu di awal memang dia menyesalkan begini-begini. Kalimatnya sama, kau karena apa di mertuamu gini-gini, entah apa kau digini-giniin. Wah, semualah segala bentuk framing stereotip dan negative thinking itu. Nah, tapi saya mengkatekes sebalik ke ibu saya dengan pengetahuan yang saya sudah dan juga mandiri saya dapatkan di YouTube. Nggak mempan, nggak ngerti. Katolik nyembah patung, saya kasih tahu begini.
Saya kasih tahu gini 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 gini, saya kasih tidak mempan. Saya ceritakan ke katekis saya, ada katekis saya yang di San Barto yang menurut saya dekat dengan dia. Saya ceritain, saya sampai tunjukkan chatnya begini, dia baca sendiri. Dia bilang begini, ya nggak perlu kamu balas, cukup doakan saja, titik. Oh iya ya, jangan kau ajak debat mamamu. Kalau kamu sudah tahu modelnya seperti itu, tidak terbiasa dengan argumentasi ya sudah, anggaplah itu salibmu, katanya. Iya juga ya, oke. Maka tapi ya lambat laun saya dengan mama saya sudah mulai ya hangat, tapi tidak hangat seperti dulu. Tapi memang saya dengan orang tua dari dulu juga nggak terlalu hangat sih ya, maksudnya at least saya bisa ngobrol aja udah gitu aja gitu. Dan saya tahu saya banyak kesalahan di masa lalu, saya tahu. Tapi semenjak saya berada di kehidupan baru ini, saya melepaskan segalanya dan lagi belajar melepaskan segalanya. Nah itu Romo. Nah lanjut Romo. Nah, setelah itulah cerita ekskomunikasi yang saya dapatkan. Maka saya mengikuti katekumen selama 6 bulan di San Barto, dan sampai pada akhirnya 29 Juni 2025 saya dibaptis. Berarti belum ada 1 bulan sebenarnya Romo. Saya dibaptis di San Barto, dibaptis oleh Romo Pungki, kalau Romo kenal. Sudah sangat-sangat Iya. kenal Pungki Setiawan, sangat kenal. Iya. Jadi Dulu waktu saya top, dia, Romo Pungki sama-sama dengan saya, sering dengan saya di Arnoldus. Jadi Pungki Setiawan, kenal baik. Nanti salam. Oke, lanjut. Saya waktu itu masih frater. iya. Jadi dibaptis sama beliau, dan wali baptis saya juga dari lingkungan, saya udah masuk lingkungan Romo. Jadi dari lingkungan sini salah satu ketua lingkungan lah menjadi wali baptis saya, dan ketua lingkungan ini Romo kenal juga orangnya. Abangnya juga tugas di Kolombia juga Romo, pasti Romo tahu. Marcelinus Nah ya. itu, iya. Halo? Apanya? Adiknya Kalau Parcel abangnya saya nggak kenal. Marcelinus. Famnya apa Romo? Nuhan ya? Labanuhan ya, Marcelinus provinsial itu. Adiknya ada di Ya, sini. ya, Pendek-pendek kan? ya. Baru Pendek-pendek. ya adiknya beli, adiknya Pater itu yang jadi wali baptis saya. Iya, dia pendek-pendek. Saya kenal orang. Ya, karena dia kaling di sini, kepala Itu ketua lingkungan. lingkungan. Oke, lanjut. Jadi itulah kisah dari saya. Kesimpulannya adalah begini. Maaf ya jadi panjang, tapi ini kesimpulan. Kesimpulannya begini Romo. Saya masuk Katolik bukan karena diguna-guna, di brainwash, diajak-ajak, seperti yang dituduhkan oleh keluarga saya. Tapi saya masuk Katolik benar-benar karena pencarian saya akan kebenaran, akan iman. Oh ya teman-teman, Saya ini poin penting ya. Dalam semua wawancara dengan yang mantan Protestan yang kembali ke Katolik di sini. Dari 2011 saya kerja di Apologetika. Jadi ketika ditanya kepada yang mantan Protestan, kenapa mereka kembali ke Katolik? Mereka hanya satu jawabannya, belajar. Akhirnya saya bilang, kalau itu waktu kamu Protestan, kamu tidak belajar. Dia bilang, kami hanya belajar yang sesuai dengan yang pendeta omong. Tapi setelah kami cari kebenaran dan belajar, ternyata ada kebenaran hanya satu, yaitu gereja Katolik. Jadi kadang saya miris ya, ketika mereka mengatakan, kami belajar. Baru saya bilang, kalau begitu kamu tidak belajar dulu. Dia bilang, ya kami tidak belajar dulu. Setelah kami belajar, kami pulang kembali ke Katolik. Jadi terima kasih, ini pernyataan sangat bagus dari Pak Eber. Lanjut Pak. ya itu alasan saya pertama, karena saya cari tahu sendiri. Alasan saya kedua adalah saya jadi Katolik bukan karena penginjilan lewat mulut seseorang. Saya jadi Katolik karena perbuatan seseorang, yaitu mama mertua saya.
Itulah kenapa saya selalu kalau ditanya siapa yang membuat kamu Katolik, saya selalu buat 2 alasan itu. Karena Oh ya, saya jadi termasuk orang yang kemuliaan kerasulan Maria ini penting sekali, teman-teman. Ini penting sekali ya. Eh, eh, Bayangkan sapaan Maria kepada Elizabeth itu yang memenuhi Elizabeth dengan Roh Kudus, dan anak yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Saya pikir tempat ibu-ibu sangat penting ya, sebagai pendiri kebudayaan dalam hidup. Jadi teman-teman, kesaksian nyata dari Pak Ebon ini penting sekali, dan saya ingat selalu kata-kata Santo Yosef Rainademets. Santo Yohanes Rainademets, misionaris pertama SWD yang dikirim ke Santung Selatan, Cina Selatan. Dia hanya omong begini, satu kata yang semua orang bisa mengerti, yaitu hanya satu bahasa yang semua orang mengerti, yaitu bahasa cinta. Jadi 2 hal tadi, mulai dengan perbuatan kasih cinta dan gambaran yang dipancarkan, cermin kasih yang dipancarkan oleh ibu mertua. Mengingatkan kembali kata Paulus kepada Timoteus, iman ibumu yang sekarang juga ada padamu. Wow. Oke, di mana kita melihat keibuan di dalam evangelisasi. Silakan Pak Iwan. Iya, jadi karena saya melihat bahwa walaupun saya waktu itu masih di Protestan, saya sangat suka dengan ayat ini. Kita ini adalah surat-surat Kristus. Itu saya masih ingat, tapi saya nggak tahu di mana ayatnya. Saya pikir iya ya, kita mau di jalan, mau di bis kek, mau di apa kek, mau di mana kek, kita adalah surat berjalan. Apa surat berjalan? Apa perangai kita, apa kelakuan kita, itu yang sebenarnya dari dulu saya sudah haus akan itu, tapi saya nggak bisa temukan dimanapun di gereja saya sebelumnya itu loh. Nah, jadi Oh ya Pak, tadi ayat yang Pak minta 2 Korintus 3 ayat 23, kita adalah surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 23. 2 Korintus 3 2 ayat Korintus 23. 3 ayat 2 sampai 3 ya. Ya benar. Tolong dibaca Pak. Ya, Yang Pak tadi. Ayat 3 ayat 2 sampai 3. Oke, saya baca ya. 2 Korintus. Oke. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Oke, Pak, nanti lanjut di bab 3 ayat 5 dan 6. Kami adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Masih di bab yang sama. Ya, yang sama. Tapi 5 dan 6. Ayat 5 6. Oke. Dengan diri kami sendiri, kami tidak mampu untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Oke, kelanjutan dari ayat tadi 2 dan 3. Oke, saya selalu ingat ketika jadi koordinator relawan di gempa Aceh dan sekitarnya, dan kami 8 orang frater, saya tingkat 4 waktu itu. Di Ledelero 2004 2005 maaf, ke Nangro Aceh Darussalam, dan saya menangani posko Sabang 2 bulan lebih, hampir 3 bulan di antara saudara-saudari kita di Sabang dan Aceh, jadi koordinator posko. Hari terakhir sebelum kami kembali ke Flores, di posko Aceh, mahasiswa-mahasiswi Nangro Aceh Darussalam, Banda Aceh mendekati kami, dan waktu saya jadi koordinator lebih tua waktu itu.
Lalu mereka bilang, kamu Katolik, kalian Katolik ya? Kaget semua kan. 99%. Walaupun ada satu paroki ya, ada satu paroki eh, Fransiskan kalau tidak di sana, yang ada di dekat sungai di sini di Aceh, di samping jembatan ada gereja Katolik. Waktu itu paternya orang Italia kalau tidak salah. Tetapi kami di posko jauh dari paroki. Lalu malam perpisahan dengan mahasiswa-mahasiswi Yerusalem, satu tanya, kalian Katolik ya? Kami antar kami senyum, dia bilang, saya langsung jawab, ya kami Katolik. Orang Katolik baik-baik ya, padahal kami tidak pernah mengatakan bahwa kami Katolik. Jadi yang tadi yang kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan Ya, dengan betul. tinta, melainkan dengan roh. Yang orang lihat saja kalian, orang lihat Kristus. Karena itu ada satu puisi, refleksi yang sangat indah. Kristus tidak punya mata lagi. Mata Kristus adalah perpanjangan mata, mata kita adalah perpanjangan mata Kristus untuk melihat mereka yang menderita dan semua. Tangan Kristus tidak punya tangan lagi. Tangan kita adalah perpanjangan tangan Kristus supaya bisa membantu mereka yang jauh. Kristus tidak punya kaki lagi. Kaki kita adalah kaki Kristus untuk mencari mereka yang tersesat. Kristus tidak punya hati lagi karena hati kita adalah hati Kristus untuk mencintai seperti dia. Dan yang terakhir dari refleksi itu dikatakan begini. Kristus tidak punya kitab suci lagi. Kaget juga refleksi itu. Kenapa? Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah Injil yang ditulis di dalam hidup. Karena itu tadi Paulus bilang sangat jelas, refleksi ini dari ini, sebenarnya dari refleksinya Paulus yang dijadikan sebuah puisi. Kita adalah suratnya Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, tetapi ditulis di dalam pelayanan dengan roh. Oke. Ya, Seperti ya, Romo. Ya, jadi ini satu ada terakhir ya, Romo ya. Jadi ini sebenarnya kisah dari istri saya. istri sudah tidur ya, Iya. Pak? Istri sudah tidur ya? Sebenarnya dia belum tidur, tapi dia orangnya pemalu, jadi jadi Oh iya, biarlah silakan. saya yang ini. Iya, oke, Eh, oke, oke. Pasti iya, Jawa nih, tapi Bu. Istri saya Jawa nih pasti ya. iya, nah karena itu. Oke, oke, ya, oke, Eh, mantap, mantap. tapi tadi dia Ya, ya, keluar silakan, Pak. katanya. Saya bilang Oke, saya maaf. lagi ini. Lanjut Nah, aja. jadi ini eh, momennya waktu komuni pertama. Jadi ketika sudah baptis, krisma, konvalidatio dulu deh, baru komuni pertama. Karena kan kami udah menikah. Nah, komuni pertama istri saya di depan, saya di belakang, dan diikuti ke katekumen yang lain kan gitu. Nah, ketika biasanya kan Romo Maaf kalau Pak Ebon, jadi sakramen pembaruan pembaptisan, komuni pertama, inisiasi, sih, ya, konvalidasi dari pembaptisan dan perkawinan langsung. Berarti ada 3 sakramen di situ ya. tiga sakramen, Ya, ya tiga di sampai situ. perkawinan. Karena Jadi baptis, ya karena baptis, komuni pertama dan nikah. Oke, lanjut. ya karena apa forma pembaptisan yang di surat baptis kami itu tidak sah. Ya itulah biasa kalau dari karismatik begitu, ditambah-tambah lah itu. Nah jadi em, ketika, nah ini momen misterinya di sini. Istri saya kan lebih dahulu menerima komuni dari saya. Ketika Romo biasa mengucapkan kalau komuni dua rupa, tubuh dan darah Kristus, maka selayaknya si orang yang sudah dibaptis itu mengatakan amin, kan begitu Romo. Namun ketika Romo Pungki waktu itu, Romo Pungki mengucapkan tubuh dan darah Kristus, istri saya tidak mengucapkan amin. Ini ceritanya disampaikan ke saya ya. Dia tidak mengucapkan amin. Kenapa? Karena ketika dia melihat dua buah maaf kalau saya salah, piala atau apa itu, piala yang satu hostis, satu apa, anggur, dia tertegun melihat anggur itu, makanya dia seperti kayak terhipnotis. Jadi kata dia melihat anggur itu, jadi ginilah, jadi setelah dia menerima itu, kami duduk kan biasa duduk berlutut doa, habis itu udah duduk, udah selesai apa komuni,
Jadi orang katekumenan lain masih giliran, istri saya nyolek saya. Dia bilang begini, papi, tadi eh, anggurnya berlendir nggak? Kata dia begitu. Hah? Enggak, bening kok. Orang tadi ada sampai kelihatan kok dasarnya yang bentuk yang emas itu kelihatan. Saya bilang, oh gitu ya katanya. Kok aku berlendir kata dia. Waduh, saya bilang begini. Semacam gumpalan Itu, darah ya. ya, Yang iya, ya. berlendir dan kental. Sorry, saya belum selesai. Ya, Ya, berlendir dan semacam kental. darah yang kalau jatuh itu dia mengental gitu. Itulah kenapa dia tertegun. Jadi nggak sempat ngomong amin kan gitu. Nah, gitu sampai sampai dia ini gitu. Kalau saya enggak, saya mah biasa aja enggak. Nah, lalu saya bilang gini sama dia. Ya, saya bilang gini, ya bersyukurlah kamu, saya bilang. Kamu bisa dapat lihat hal seperti itu. Dan memang sudah sepantasnya karena kita dalam Katolik, kita sudah Katolik sekarang. Saya bisik-bisik kan gitu. Di gereja kan hosti itu sudah menjadi tubuh dan negara Kristus, sudah tertransubstansiasi. Saya bilang begitu. Dia bilang, iya iya iya. Begitu. Nanti kita akan seterusnya seperti itu nggak, jarang-jarang ini. Kadang kita hanya dapat hosti aja. Kalau untuk dapat dua rupa gini ada momen tertentu, misalnya kita ke tempat ini biasanya ada gitu momen tertentu. Oh gitu gitu. Ya udah selesai. Pulanglah kami. Oh ya, mama mertua saya kan ikut nonton, bukan nonton apa, menyaksikan. Dan bapak mertua Ikut misa, jangan ikut nonton lagi. ikut 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 misanya, menonton, oke. bukan menonton apa, mengikuti, Ekaristi, ya oke. mengikuti sakramen itulah. Ya, ya. Kan saya sudah ajak, ini kan momen sakral, datanglah mah. Oh ya, datang kami dari Jogja lah mereka datang. Nah, pas lagi di mobil saya nyetir pulang ke rumah, ke Cibitung ya. Kan saya sudah tinggal di Cibitung ceritanya, Romo. Nah, rupanya istri nyari-nyari, dia ceritalah juga di mobil itu. Dia nyari-nyari di Google, dia tunjukkan kayak begini, kata dia, kayak begini. Dia buka Google Image, pas saya nyetir saya lihat, lah ini kan momen ketika apa yang mujizat Ekaristi di Lanciano itu, saya bilang. Ya iya, saya lihat kentalnya itu miripnya kayak gini. Nah, lalu mama mertua saya bilang, karena mama mertua saya juga seperti dia, tapi istri saya nggak terlalu, mama mertua saya yang lebih kebuka lah. Dia bilang begini, kalau mama kadang-kadang suka dapat penglihatan kayak gitu kalau lagi misa. Nah, jadi eh, dibilang begini, mungkin Tuhan mau pakai kamu harus berdoa. Ya, dia bilang begitu ke istri saya. Nah, itulah momen yang menurut saya, ya saya tidak mengalami, tapi itu sebuah anugerah, saya bisa mendapatkan, ya istri saya ya adalah saya, kan begitu. Apa yang dialami istri saya juga saya juga bersuka cita menerima kejadian itu gitu. Karena ya memang saya tidak perlu heran harusnya. Kenapa? Ya memang hosting sudah tertransubstansiasi begitu. Dan yang kedua adalah istri saya juga cerita juga sebenarnya, ketika dia lagi mengecap hosti itu yang sudah dengan dicelup anggur, ya dia merasakan, katanya dia di mulutnya itu membesar. Hosti itu membesar kata dia, tapi ya oke lah gitu, itu kan pengalaman pribadi dia Ya, begitu. pengalaman Saya nggak ada intim atau masalah. pengalaman pribadi, oke. Iya, saya nggak masalah, dan saya anggap itu sebagai eh, refleksi kepada saya, keluarga inti saya, bahwa ya memang itu nyata. Bukankah Ekaristi itulah mujizat? Kan begitu. Setiap ada pelaksanaan Ekaristi, ketika hosti sudah menjadi tubuh dan darah Kristus, walaupun secara substansi, itu aja menurut saya sudah mujizat, nggak perlu cari-cari yang lain kan gitu. Nah, jadi itu momen yang menurut saya apa, berkesan. Dan intinya adalah sampai hari ini ya saya terus belajar, walaupun katekumen saya sudah selesai, tapi saya bilang ke katekis saya bilang begini, walaupun katekumen saya sudah selesai, tapi katekumen itu harus sampai mati. Makanya saya bilang katekumen sampai mati, karena Katolik itu kompleks dengan segala pelajaran dan pengajarannya.
belum lagi KGK aja sudah setebal itu, belum lagi KHK, belum lagi Lumen Gentium, belum lagi Adventes, belum lagi yang lain. Artinya begini, kalau saya punya kemauan dan punya waktu, saya sangat ingin mempelajari itu. Tapi artinya, apakah mungkin itu dipelajari dalam setahun awam seperti saya? Saya tidak mungkin. Artinya apa? Ya mungkin saya sampai akhir hidup saya akan terus berkatekumen, saya akan terus belajar. Tapi saya percaya bahwa saya sudah berada di naungan yang tepat, saya sudah berada di gereja yang tepat. Saya pikir begitu, di gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat saya tertegun adalah begini, Romo. Kerajaan dari dulu sampai sekarang berdiri lalu hancur. Ideologi berdiri hancur. Romawi dulu menyiksa kita orang Kristen, akhirnya sekarang kemana? Belangnya tidak ada. Agama-agama lain, negara lain, tidak ada yang bisa sebertahan 2000 tahun seperti institusi gereja Katolik. Menurut saya ini benar-benar nyata bahwa ayat di dalam Alkitab bahwa alam maut pun tidak akan menguasainya. Itu sangat saya hayati di dalam pikiran saya. Seperti itu, Romo, kisah saya. Boleh Romo tanggapi, tapi belum saya akhiri. Itu kebetulan ada salah satu umat dari lingkungan saya juga lagi ada naik di Komal, itu juga salah satu saksi hidup saya, yaitu Bapak Komentar Awam. Itu kita satu lingkungan, jadi dia tahu bagaimana kisah saya juga. Seperti itu. Terima kasih Romo. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ada berapa orang yang harus kita sapa nih? Komentar Awam, Om Hila, Trevor, Lisa, dan juga William ini orang muda Protestan juga masih dalam pencarian kebenaran untuk memahami yang benar itu seperti apa. Mau kita salami yang pertama siapa ini? Om Komentar, silakan Om Komentar. Salve Paman, salve Romo. Yo. Untuk mengkomentari tentang Pak Ebon, saya nanti dulu deh, karena semuanya benar-benar saya saksikan, karena kami satu lingkungan dan kami saling menguatkan di sini. Dari paman-paman yang lain dulu lah. Oke, mantap. Oke. William, ini orang muda juga masih dalam perjuangan mencari kebenaran. William, silakan William. Halo, mau Pak Ebon atau ada sesuatu, silakan. ya selamat malam Romo. Ya, malam William. Joshua. Ya, sesuai dengan kemarin kita diskusi kemarin itu sebenarnya saya pengen diskusi sama gembala di setempat, cuman beliau mungkin banyak waktu di luar jadi belum sempat Romo. Cuman ada ada satu pertanyaan sih yang saya pengen tanyakan, dan saya pikir ini pertanyaan yang sangat umum sekali. Cuman kalau saya nggak mungkin kan saya tanya di pihak Protestan, pasti jawabannya pasti beda. Dan Sebentar. saya mau disclaimer juga ya Rom.